Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di apa namanya kelasnya? Bisa jadi lupa sendiri. Di kelas termodinamika lingkungan ya. Di kelas termodinamika lingkungan ini kita tetap akan pada sebelum UTS ini kita tetap akan belajar dulu pengenalan tentang apa saja term-term yang ada di dalam termodinamika lingkungan. Nah ini kemarin sepertinya saya lupa menjelaskan tentang internal energi ya. Jadi saya jelaskan di sini. Jadi kita kemarin di dalam hukum satu termodinamika bunyinya apa? Ini sekaligus kita review ya. Bunyinya apa di dalam hukum satu termodinamika lingkungan? Ada yang ingat? Jadi di hukum pertama dari termodinamika dari hukum pertama dari termodinamika lingkungan adalah kita tahu bahwa energi itu tidak bisa diubah, tidak bisa diubah, mohon maaf. Tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa diubah. Jadi ada perubahan di dalam internal energi adalah seberapa banyak heat yang kita kasih ataupun dikeluarkan oleh sistem ke surrounding ataupun dari surrounding ke sistemnya. Kemudian juga berapa banyak work yang dilakukan ke sistem atau yang dilakukan oleh sistemnya. Ini yang hukum ke-1 termodinamika. TD gitu ya, termodinamika. Nah, dari hukum pertama termodinamika ini ada sebuah term yaitu ini. Kalau Q kita tahu adalah berapa banyaknya kalor ya atau heat. Dan kemudian W itu adalah work. Oke, di mana work kemarin adalah luas pada luas area di PV diagram ya. Luas area di PV diagram entah mau begini, atau mau begini. Jadi luas area di bawah PV diagram ini. Jadi nanti adalah P delta T. Itu kalau tentang work. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah mengenai kita punya delta U. Delta U ini internal energi ini adalah kaitannya erat dengan berapa banyak kalor. Ya, berapa banyak kalor yang ada di dalam di dalam sistem itu. Misalkan kita punya sekarang sistem yang lebih solid yaitu sistem batu. Sistem batu ini kalornya seperti apa? Kalornya ada di sini adalah berapa banyak masanya, kemudian spesifik heatnya dikalikan dengan perubahan suhu yang terjadi. Ini adalah sebuah perubahan kalor ataupun perubahan dari delta perubahan dari internal energi dari sebuah yang lebih solid. Yaitu kita bisa menghitungnya dari berapa banyak masanya ya, dikalikan dengan spesifik heat capacity-nya, baru dikalikan dengan perubahan temperatur. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang gas. Molekul kecil gas ini dia bisa bergerak bebas ya. Dia bisa bergerak bebas secara Brownian motion. Karena di sini berarti karena dia bisa bergerak, dia punya yang namanya berarti energi kinetik ya. Energi kinetik dalam pergerakan ini. Nah, inilah yang disebut sebagai perubahan energi internal, energi dalam. Perubahan energi internal di dalam sebuah gas ya, di dalam gas itu akan sama dengan dia tidak lagi berbicara tentang massa, tapi berbicaranya tentang mol. Tahu ya kalau tentang mol dan kemudian delta U pada perubahan internal energi pada sebuah gas itu berhubungan dengan, mohon maaf, ini tergantung dari gasnya itu monoatomik atau diatomik ya. Ya bentar, oke. Delta U untuk monoatomik gas. Monoatomik gas misalnya ini untuk sebentar. Perubahan internal energi untuk yang monoatomik ya. Monoatomik itu gimana? Jadi atomnya satu, AR, HE. Nah, ini kan atomnya satu-satu nih, neon, gas argon, gas helium. Ini kan dia cuma satu, nggak ada dua gini, AR2 kan nggak ada. Nah, ini kan atomnya satu. Nah, kalau yang atomnya satu gini, dia disebut monoatomik gas.
maka delta U internalnya adalah menggunakan 3/2 PV. Di mana kalau dalam ideal gas law kalian tahu adalah PV sama dengan nRT. Kalau di dalam yang satu lagi selain nRT ya, berarti delta U internal ini bisa juga dituliskan sebagai 3/2 nRT. Ini dalam konstanta yang R. Kalau konstanta Boltzmann berarti kemarin gimana? Ya, N besar, K baru T. Inilah disebut sebagai internal energi di dalam internal energi di dalam gas ya, perubahan internal energi dalam gas gitu. Dan kemudian kita lanjut oke. Jadi tadi bentar. Ya, jadi tadi kalau di dalam ROC ini ya perubahan kalornya adalah M C delta T. Tapi kalau di dalam gas, berarti perubahan kalornya adalah dia sudah mol, ya. Tergantung heat capacity-nya dia, kemudian delta T. Jadi kalau dalam gas, kita sudah berbicara tentang mol. Tapi kalau di dalam sesuatu yang solid seperti batuan, ini kita masih berbicara tentang massa. Dan perubahan massanya akan mempengaruhi berapa banyak kalor nanti yang mengitar di dalam sini gitu ya. Nah, kalau ini berapa banyak mol yang berpengaruh nanti terhadap kalornya ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita tadi bahas internal energi ya pada sebuah gas. Jadi kalau internal energi pada sebuah gas, kemarin kita belajar pada yang pertama gitu ya. Nah, delta U internal itu tadi saya bilang adalah sama dengan kinetik energi. Total kinetik energi ya. Total kinetik energi. Kenapa total kinetik energi? Karena ini ya, delta U internal kan kita kan ini punya molekul-molekul dari gas. Nah, molekul-molekul dari gas ini kan bisa bergerak satu sama lain ya. Kemudian kolisi satu sama lain, bisa bergerak ke segala arah kan ya. Ini bisa bergerak ke segala arah molekul-molekul gasnya yang ada di dalam sini. Nah, molekul-molekul gas yang di dalam sini kita kan berbicara tentang gerak, maka dia akan sama dengan kinetik energi. Nah, kinetik energi ini bisa berubah nggak? Bisa. Kinetik energi ini bisa berubah dengan cara apa? Kita memberikan kerja ke dia, ya, atau memberikan kalor. Karena itulah kemarin delta U internal atau perubahan internal energi adalah seberapa banyak kalor yang dilepas atau diserahkan ke dalam sistem dengan work yang dilakukan atau yang dilakukan ke sistem ataupun dilakukan oleh sistem. Jadi kita balik yang ke ini ya. Ini hukum pertama dari termodinamika. Jadi kita pahami dulu ya, ada internal energi di sini gitu ya. Nah, terus kenapa kita belajar tentang internal energi gitu. Nah, nanti akan kita pelajari kenapa internal energi ini akan kita pelajari gitu ya. Sebelum kita masuk kenapa kita belajar internal energi, saya mau review dulu yang kemarin. Mungkin kalian kalau soalnya dalam bentuk dalam bentuk ada angka-angkanya, mungkin kalian akan lebih paham untuk mengerjakan soal. Tapi saya nggak mau kalian paham hanya dengan angka gitu. Nanti kalian akhirnya paham secara rumus gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari ini bagaimana mengartikan ini dalam sebuah term of thermodynamics gitu. Ya, maaf tadi saya sepertinya ada kesalahan tulis ya. Harusnya ini adalah internal energi dari sebuah gas itu adalah hitungannya 3/2 PV atau PV itu sama dengan nRT atau juga sama dengan kalau dalam konstanta Boltzmann ya. Nah, nanti kalau kita berbicara tentang delta U atau perubahan, berarti ini tergantung dengan perubahan dari suhu. Ya.
Oke, dan kemudian kita lanjut lagi ke oke, kita review yang kemarin ya, nih. Nah, kita review yang kemarin melalui sebuah term. Jadi kita melihat term-term thermodynamics yang ada di dalam situ. Terus, jadi kita misalkan nih, ini ada di dalam piston ini, di dalam sini ada helium. Ada gas helium. Gimana di dalam gas helium ini initially at room temperature. Kemudian weight is slowly added to the piston. Ini berarti kita memberikan kerja isothermally and compressing gas to half its original volume. Berarti bisa dituliskan bahwa volume final adalah setengah dari volume initial. Di mana berarti volume final itu lebih kecil daripada volume initial. Betul? Karena dia terkompres, bukan mengekspansi ya. Nah, kalau di sini berarti kalau misalkan yang A, bagaimana dengan perubahan dari tekanan? Bagaimana perubahan tekanannya, guys? Jadi kita memberikan work ke dalam sini, ya. Kita menekan ini, masuk ini, berarti tekanannya tambah tekanan akhir ataupun tekanan yang di B lebih besar atau lebih kecil daripada PA? Semakin dia sempit di sini ya. Ilustrasinya adalah kayak kamu di dalam sebuah ruangan. Dalam sebuah ruangan dengan ukuran yang ukuran yang tidak terekspansi ya. Dengan ukuran yang tidak terekspansi. Bentar. Oke, maaf. Oke. Oke. Nah, di dalam sebuah ini yang mau kalian kasih work gitu ya, di dalam ruangan yang lebih sempit, dalam ruangan yang ininya sama ya. Kemudian, mohon maaf. Kalau misalkan kamu misalkan 10 orang berada di dalam sebuah ruangan yang luas. Kemudian ternyata ruangan itu disempitkan. Jadi ruangannya semakin sempit. Nah, kamu merasa tekananmu semakin besar apa enggak? Semakin sumpek kan ya, semakin tekanannya semakin besar. Oleh karena itu PB ini pasti lebih besar daripada PA. Bagaimana dengan TB dan TA? Temperatur di final dengan temperatur di initial, apakah ada perubahan? Ada ya, ada perubahan ya. Salah dong. Ada perubahan nggak? Ada perubahan nggak kira-kira? Ya nggak ada orang namanya isotermal. Isotermal itu apa? Berarti tidak ada delta T-nya 0 tuh. TB sama dengan TA. Kemudian kerjanya seperti apa? Kerjanya apakah lebih dari 0 sama dengan 0 ataupun kurang dari 0? Ini bisa dilihat dari mana? Dilihat dari kata-kata ini ya, ingat compressing. Kalau dia compressing, W itu sama dengan P delta V, di mana V finalnya lebih kecil. Berarti ini pasti minus. Delta V-nya ini pasti minus. Berarti work-nya pasti minus. Karena dia namanya minus, berarti dia pasti kurang dari 0. Ya. Bagaimana dengan internal energi? Internal energi tadi 3/2 NR delta T, di mana delta T-nya adalah 0. Berarti bisa Di dalam perubahan internal energi, kita adanya 3/2 NR delta T. Di mana delta T-nya karena dia isothermal, TP sama dengan TA, berarti dia tidak ada perubahan. Di mana delta U-nya berarti sama dengan 0. Berarti
tidak ada perubahan. Berarti UB-nya sama dengan UA. Bagaimana dengan kalor? Bagaimana dengan kalornya? Kalor yang pada isotermal seperti apa, guys? Kalor tadi apa? N CV delta T. Betul? NCV delta T. Berapa banyak mol dikalikan spesifik heat dan dengan perubahan suhu. Itulah berapa banyak kalor yang ada di dalam sebuah sistem. Dimana kalau dia tidak ada perubahan suhu di sini berarti delta T-nya sama dengan 0. Berarti Q-nya sama dengan 0. Berarti ini sama dengan. Oke, jadi nanti kalau misalkan kita ada soal seperti ini bisa paham ya. Kalau misalkan saya ujikan soal seperti ini ya, dan paham ya, oke? Oke, kita lanjut yang kedua. Lanjut yang kedua, ini lebih santai, isobarically. Saya tidak perlu menjelaskan lagi, besok kita bahas di kelas. Silakan siapa yang mau menjawab, begitu ya. Kita bahas di kelas. Oke, nah sekarang akan kita bahas tentang heat capacity. Heat capacity ini sebenarnya gimana sih? Heat capacity ini akan berhubungan dengan dengan hukum ketiga dari termodinamika ya. Hukum ketiga termodinamika. Nah kemudian dalam sebuah kalau kita mau mengukur temperatur gitu ya. Nah bagaimana dia energi yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur dari sebuah materi itu adalah heat capacity, itu ukurannya heat capacity. Maksudnya apa? Berarti misalkan nih kalau misalkan kamu mau menaikkan suhu dari sebuah panci air gitu. Nah, untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat dari panci air tadi itu butuh berapa energi atau berapa kalor yang diinputkan ke dalam sistem dari panci air tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai heat capacity. Nah, di dalam heat capacity ini, guys, kita ini menghitung juga tadi perubahan ini dengan perubahan internal energi dalam. Ya. Perubahan energi internal itu sama tadi dengan kinetik energi kan ya? Berapa jumlah kinetik energi yang ada di dalam sebuah sistem. Nah, tadi kan delta U internal itu delta U ini berhubungan erat dengan yang namanya, salah. Berhubungan erat sama yang namanya Q. Dia berhubungan erat dengan yang namanya Q. Di mana Q berarti sama dengan perubahan dari kinetik energi. Nah, Q di sini tadi apa guys untuk gas? N, C, delta T. Betul? Nah, ini dalam kondisi constant volume. Ya. Kita kalau misalkan berbicara tentang, sekarang kita berbicara misalkan dia untuk konstan pada volume konstan. Pada volume konstan berarti Q-nya adalah N, C di konstan volume delta T. Nah, kinetik energi itu ataupun delta U internal ini tadi adalah 3, kalau untuk monoatomic gas 3/2 N R delta T untuk perubahan ya. Nah, di sini ada yang bisa cancel guys. Ini bisa di-cancel ya, ini di-cancel dan kemudian delta T ke-cancel, delta T ke-cancel. Berarti specific heat capacity dari constant volume untuk monoatomic gas adalah 3/2 dikali dengan R, di mana nilai R ini adalah 8,314. Ya, ini untuk monoatomic gas. Nanti untuk diatomic gas, ini misalkan kalau pertanyaannya adalah berapa heat capacity untuk
argon. Jadi jawabannya adalah 3/2 R. Bagaimana heat capacity untuk gas CO2? Di sini di atomic gas ya. Berarti kalau di atomic gas itu jadinya 5/2 R. Nanti semakin naik lagi triatomic gas berarti 7/2 R. Jadi nanti seperti itu. Nah, kemarin kita akan mengenal Cv sama yang Cp. Ya. Nanti Cp ini hubungannya dia dengan entalpi. Guys, nanti Cp ini akan berhubungannya dengan entalpi. Nah, nanti karena kita belum membahas entalpi, nah yang Cp ini akan kita bahas di next ya, next week ya, kita akan belajar tentang itu, tentang entalpi dan kemudian tentang heat capacity pada constant pressure yang nanti akan berhubungan dengan entalpi, gitu ya. Oke. Oke, dan untuk mencari nilai CV tadi itu ya, itu selain dengan tadi yang kita nemunya bahwa dia adalah 3/2 R ya, kalau CV itu karena membandingkan antara Q dengan kinetik energi ya. Nah, ini N CV delta T, ini 3/2 N R delta T gitu ya. Nah, selain itu kita bisa juga melihat bahwa heat capacity pada constant volume itu adalah perubahan internal energi dengan ataupun perubahan energi yang diinputkan gitu ya, perubahan energi yang diinputkan terhadap perubahan temperatur pada konstanta volume. Pada volume yang tetap pada konstan volume. Nah, ini berarti adalah partial per partial T, U adalah 3/2 R T. Ya. Dimana kalau partial per partial T pada ini berarti yang diturunkan adalah T. T diturunkan 1, ini konstanta berarti langsung. Berarti CV adalah 3/2 R. Gitu ya. Oke. Oke, jadi itu saja dulu penjelasan saya tentang termodinamika di minggu ini. Jadi kita belajar tentang tadi kita sudah mereview ulang lah ya apa itu internal energi dan bagaimana kita bisa mendapatkan nilai dari heat capacity dari constant volume. Nah, nanti kita akan belajar juga bagaimana heat capacity pada constant pressure ini akan berhubungannya dengan enthalpy. Intinya adalah bahwa heat capacity itu adalah berapa energi yang berubah gitu ya pada satuan temperatur gitu untuk menaikkan temperatur gitu ya. Nah, itu berarti kalau kalian mau menghitung itu C itu berarti delta U per T ataupun dia delta U per delta T ataupun Q per T gitu. Berapa banyak kalor yang berubah pada perubahan temperatur gitu ya. Oke, kita akan bahas soal aja mungkin nanti di kelas besok ya sama soal yang tadi saya sudah sebutkan di sini. Nanti bisa kita kerjakan besok. Oke, terima kasih semuanya. Saya cukupkan dulu untuk yang minggu ini. Selamat malam semua.